Shalom, perkenalkan nama saya Vincent Yu Timothy Frolabel, NIM saya 672021 105. Materi yang saya ambil adalah teknik informatika harus pintar matematika. Seperti yang kita ketahui, pengertian dari teknik informatika merupakan salah satu jurusan pendidikan tingkat perguruan tinggi yang mempelajari serta menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer dan analisis matematika dalam perancangan, pengujian, pengembangan, dan evaluasi sistem operasi. Menurut Martin Sibu 1999, teknologi informasi tidak hanya sebatas pada hubungan hardware dan software pada komputer yang digunakan dalam penyimpanan dan pemrosesan informasi, tapi juga mencakup teknologi telekomunikasi sehingga dapat menghasilkan sebuah data dalam bentuk informasi. Sudah menjadi fakta bahwa di jurusan komputer memiliki mata kuliah matematika. Bahkan sekitar 20-30% dari mata kuliah yang nantinya akan dipelajari di kampus berbau matematika, mulai dari kalkulus, statistika, matematika diskrit, aljabar linear, aljabar geometri, analisis, numerik, dan lain-lain. Jadi, apakah harus jago matematika agar bisa kuliah di teknik informatika? Saya yakin sebagian besar dari kita tidak suka hitung-hitungan, termasuk saya. Pelajaran matematika mengharuskan proses berpikir untuk memecahkan suatu masalah. Materi hafalan terasa lebih mudah karena kita tidak harus berpikir, tapi hanya perlu mengingat apa yang telah diajarkan sebelumnya. Untuk bisa masuk jurusan komputer, kita tidak perlu harus jago matematika. Cukup sekedar tidak anti matematika di SMA atau SMK, kita juga dipaksa belajar matematika. Dan hasilnya juga tetap lulus bahkan dengan nilai yang lumayan. Suka atau tidak suka, di jurusan komputer atau teknik informatika akan ketemu matematika. Selama keinginan untuk lolos lebih kuat dan punya kemauan untuk belajar, semua bisa dilewati. Jadi, tidak perlu khawatir harus jago matematika untuk bisa masuk jurusan teknik informatika. Menurut KD 2009, teknologi informasi menggantikan peran manusia dalam hal ini. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. Kalau memang tidak tahan matematika, sebaiknya cari jurusan lain, terutama jurusan IPS, seperti hukum, sosial politik, atau sastra. Jadikan programming sebagai hobi dan pelajari secara otodidak. Bisa dari buku atau situs web. Dan ada juga yang menanyakan, apakah untuk jadi programmer harus pintar matematika? Jawabannya tentu tidak juga. Kita bisa baca ratusan tutorial programming di internet. Tidak akan ketemu matematika rumit seperti aljabar, turunan, maupun integral. Yang ada hanyalah matematika sederhana. Ada yang bilang matematika akan melatih kemampuan logika yang dibutuhkan programmer. Mungkin ada benarnya, tapi tidak harus. Kemampuan logika programming akan lebih terlatih dengan seringnya latihan programming. Tidak harus dari matematika. Kemudian masyarakat sering bertanya pada universitas-universitas yang ada di sana, apakah dari jurusan IPS bisa masuk ke teknik informatika? Untuk pertanyaan ini belum bisa jawab dengan pasti. Mayoritas atau bahkan hampir perguruan tinggi negeri dalam kurung PTN mensyaratkan harus lulus SMA IPA atau SMK yang beraliran IPA dalam kurung seperti jurusan TK, teknik komputer. Sehingga yang berasal dari jurusan IPS dan bahasa
tidak bisa mendaftar ke jurusan teknik informatika. Jadi, apakah anak IPS tidak bisa jadi programmer? Sangat bisa. Jadi programmer tidak harus kuliah di jurusan komputer. Siapa saja bisa menjadi programmer selama ada kemauan belajar. Buku-buku programming bisa didapat dengan mudah serta banyak web yang membahas tutorial programming. Programming juga mudah dipelajari secara otodidak. Bahkan prakteknya hanya perlu sebuah komputer dan kita sudah bisa belajar programming atau pemrograman. Tidak hanya yang tidak kuliah di jurusan komputer saja yang harus menambah ilmu programming, yang kuliah di jurusan komputer pun harus menambah ilmu programming di luar kampus. Karena yang dari dosen juga tidak cukup sebagai modal di dunia kerja nanti. Cukup sekian yang dibahas, materi yang saya bawakan ini. Terima kasih.